Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita semua, yaitu kajian hadis Arba'in An-Nawawi. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis ke-10 dari hadis Arba'in An-Nawawi. Di hadis ke-10 ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, kita langsung masuk ke hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas. Nah, ini sabda Nabi Muhammad, yakni matan hadisnya, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang baik. La yaqbalu illa thayyiban, yang mana Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha, dan sungguhnya Allah, amaral mu'minina, telah memerintahkan orang-orang beriman, bima amara bihil mursalin, sebagaimana Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, juga telah memerintahkan para rasul. Faqala, maka di sini Rasulullah SAW ini menyebutkan ayat di dalam Al-Quran, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhar rusul, wahai sekalian rasul, kulu minat thayyibat, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik. Wa'malu shaliha, dan kerjakanlah amal soleh. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Waqala, dan di sini Rasulullah SAW juga menyebutkan ayat yang lain, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu minat thayyibati, makanlah dari yang baik-baik, ma razaqnakum, dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Tsumma dzakara rajul, kemudian Rasulullah menyebutkan kisah seorang laki-laki yutilu safar, yang mana laki-laki tersebut melakukan perjalanan yang jauh, ya, melakukan safar yang jauh. Asy'atha aghbara, yang mana karena saking jauhnya perjalanan atau safar yang ditempuh oleh laki-laki tersebut, asy'atha aghbara, sampai membuat rambutnya itu acak-acakan. Kemudian aghbara ini dalam artian orang tersebut rambutnya itu dipenuhi oleh gubar. Ya, gubar ini kalau dalam bahasa Arab itu artinya adalah debu atau pasir, ya. Jadi orang tersebut karena melakukan safar yang jauh maka sampai rambutnya acak-acakan, kemudian dipenuhi oleh debu, ya. Asy'asa aghbara. Yamuddu yadayhi ila sama. Kemudian orang tersebut mengadahkan atau menjulurkan kedua tangannya itu ke langit, ya Rob, ya Rob. Dalam artian orang ini, orang yang melakukan safar yang jauh ini berdoa kepada Allah, ya Rob, ya Rob, ya. Berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menyebutkan wa mat'amuhu haram. Sedangkan orang yang berdoa tersebut, orang yang melakukan safar yang jauh tersebut, mat'amuhu haram, ternyata makanannya itu bersumber dari makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram, dan minumannya juga haram, ya. Wa malbasu haram, dan pakaiannya juga haram. Wa ghudiya bil haram, dan kemudian ternyata orang tersebut juga berkembang atau tumbuh dari harta yang haram, ya. Kemudian kata Rasulullah, fa anna yustajabu lidzalik, lalu bagaimana bisa orang tersebut doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, tentu saja di dalam kitabnya itu Kitab Sahih Muslim. Tapi ikhwati iman rahimakumullah, mari kita masuk ke syarah atau penjelasan hadis tersebut. Di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha baik. Nah, apa yang dimaksud dengan thayyib? Nah, menurut para ulama adalah munazzahun 'anin naqais, ya. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala itu zat yang disucikan dari segala kekurangan, ya. Naqais itu jamak dari kata naqis, ya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala munazzahun 'anin naqais, disucikan dari segala kekurangan. Wa muqaddasun 'anil afat wal uyub, dan Allah Subhanahu wa taala juga disucikan dari segala kerusakan dan aib-aib, ya. Jadi itu yang maksud dengan thayyib.
Thayyibun fi zatihi, yang dimaksud dengan thayyib itu adalah thayyibun fi zatihi, Allah Subhanahu wa taala itu thayyib secara zatnya, wa thayyibun fi sifatihi, dan thayyib secara sifat-sifatnya, wa thayyibun fi af'alihi, dan thayyib juga baik juga fi af'alihi dalam af'al-af'alnya. Kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, yang kedua Rasulullah juga menyebutkan la yaqbalu illa thayyiban. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya, karena Allah itu zat yang baik, maka sudah tentu Allah Subhanahu wa taala juga tidak menerima kecuali sesuatu atau perkara yang baik-baik juga. Ya, di sini disebutkan innahu la yaqbalu minal a'mali, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan-amalan illa makana khalisan minal mafsadat, kecuali amalan tersebut itu terlepas atau bebas dari kerusakan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu hanya menerima amalan yang di dalamnya itu terbebas dari kerusakan. Dalam artian amalan yang thayyib juga, ya. Di sini disebutkan karya wal ujub, yang mana sesuatu yang dapat merusak amalan atau mafsadat, ya, bagi amalan tersebut di sini dicontohkan karya wal ujub, seperti riya dan ujub, ya. Jadi riya, ya, ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata tujuan dari ibadah yang dia laksanakan ternyata untuk mendapatkan pujian manusia, ya, supaya dilihat manusia, supaya dipandang bahwasanya orang tersebut adalah orang yang ahli ibadah. Nah, maka itu yang dapat merusak amalan atau mafsadat bagi amalan tersebut. Ya, sebagaimana di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga pernah mewanti-wanti, ya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan, kata Rasulullah, atas umatku itu adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Yang mana kata Rasulullah yang dimaksud dengan syirik kecil itu adalah riya, ya. Ketika seorang itu ibadah, tapi ternyata tujuan dari ibadah yang dilaksanakan itu bukan Allah, tapi untuk mendapatkan pujian dari manusia. Nah, riya ini yang dapat merusak amalan. Kemudian wal ujub, ya. Ujub itu adalah rasa angkuh atau sombong terhadap dirinya. Nah, ujub juga termasuk mafsadat bagi amal, ya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Rasulullah juga pernah mengatakan salasun muhlikatun. Ada 3 perkara, 3 hal yang membinasakan. Yang pertama adalah syuhun muta', ya. Syuhun muta' ini kikir. Kemudian wahawan muttaba', yaitu mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang ketiga wa'ijabul mar'i li nafsi, sifat ujub seseorang terhadap dirinya. Ya, jadi di sini riya dan ujub itu termasuk hal yang dapat merusak atau menjadi mafsadat bagi amalan seseorang, ya. Jadi innallaha la yaqbalu minal, jadi maksud dengan la yaqbalu illa thayyiban maksudnya adalah innahu la yaqbalu minal a'mal illa ma kana khalisan minal mafsadati karya wal ujubi. Jadi maksudnya Allah tidak menerima amalan kecuali amalan itu terbebas dari mafsadat, kerusakan-kerusakan yang merusak amalan tersebut. Di sini contohnya adalah seperti tadi riya dan ujub. Wala minal amwal illa makana halalan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak menerima harta kecuali harta tersebut adalah harta yang halal. Jadi ketika kita infak, sedekah, maka itu harus bersumber dari harta yang halal, seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu zat yang baik, maka sudah tentu Allah hanya menerima yang baik-baik saja, ya, termasuk amalan yang baik dan juga harta yang baik atau harta yang halal. Tapi ikhwatul iman rahimakumullah, dan itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha, dalam Al-Qur'an, ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan, menginginkan pertemuan dengan Tuhannya, falyamal amalan shaliha, maka hendaklah dia beramal atau melakukan amal soleh, ya. Jadi karena Allah itu baik, maka tentu kita itu harus ketika kita beramal atau sedekah misalkan, maka harus bersumber dari yang baik-baik. Baik, ikhwati rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di sini Rasulullah SAW juga menyebutkan, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan para rasul, ya. Yang mana Allah berkata kepada para rasul, ya ayyuhar rusul, wahai sekalian para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik, wa'malu shalihah, dan kerjakanlah amal soleh. Kemudian firman Allah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Nah, ini berarti khitabnya adalah orang yang beriman, ya. Kulu min thayyibati, makanlah dari yang baik-baik, ma razaqnakum, dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya Rasulullah SAW juga di sini menyebutkan sebuah kisah atau mungkin sebuah perumpamaan, ya.
Perumpamaan seorang di sini dzakara rajula yutilu safar. Perumpamaan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan yang jauh ya, yutilu safar. Yang mana kita ketahui bahwasanya safar atau perjalanan yang jauh itu merupakan salah satu waktu mustajab untuk berdoa ya. Jadi dalam Islam itu ada waktu-waktu yang mustajab ketika untuk berdoa ya. Salah satunya adalah melakukan safar. Jadi safar ini adalah salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya makanya kita disunahkan ketika kita bepergian misalkan ya. Maka kita disunahkan untuk memperbanyak berdoa. Ya, begitu pula kalau misalkan ada tetangga kita atau saudara kita yang akan melakukan perjalanan jauh, safar seperti umroh atau haji, maka disunahkan kita itu meminta doa kepada mereka, ya, meminta supaya kita didoakan ketika mereka melakukan safar tersebut. Dari sini Rasulullah menyebutkan, "Tsumma dzakara rajula yutilu safar." Rasulullah SAW menyebutkan kisah seorang atau perumpamaan seorang laki-laki yang melakukan safar yang jauh. Asy'atha aghbaro ya, karena orang tersebut melakukan safar yang jauh, maka orang tersebut sampai rambutnya itu acak-acakan. Kemudian aghbaro ya, rambutnya tersebut dipenuhi oleh debu atau pasir ya, saking jauhnya safar yang ditempuh oleh orang tersebut. Yamuddu yadayhi ila sama. Kemudian orang tersebut, orang yang melakukan safar yang jauh tersebut, yamuddu yadayhi ila sama. Dia menjulurkan atau menadahkan kedua tangannya itu ke langit. Dalam artian orang tersebut berdoa ya. Di sini dikatakan ya Rob ini maksudnya adalah doa ya. Jadi orang tersebut, orang yang melakukan safar tersebut itu menadahkan tangannya berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Rob, wahai Tuhanku ya. Kemudian yang dimaksud dengan yang muddu yadaihi ila sama maksudnya adalah yarfa'uhuma da'iyan mutadzallilan. Jadi orang tersebut mengangkat kedua tangannya da'iyan berdoa mutadzallilan dengan rendah gitu, dalam artian dia memang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Rasulullah wa mat'amuhu haram, tapi sayangnya orang tersebut mat'amuhu haram, makanannya itu bersumber dari sesuatu yang haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya juga bersumber dari sesuatu yang haram. Wa ghudhiya bil wa malbasu haram, pakaiannya juga haram. Kemudian wa ghudhiya bil haram, dia tumbuh, dia berkembang dari harta yang haram. Maka kata Rasulullah, fa anna yustajabu lidzalik, atau pada riwayat yang lain fa anna yustajabu lahu ya. Bagaimana bisa orang tersebut diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ikhwati iman rahimakumullah, maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya karena Allah itu Maha baik, maka tentu kita itu harus menjadi pribadi yang baik ya. Sebagaimana kita ketika sholat itu kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu zat yang baik, yang segala yang penuh dengan kebaikan. Maka kita dituntut untuk mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin ya. Kita diperintahkan untuk berwudu ya, menyempurnakan wudu ya, asbighul wudu, maka di dalam sebuah disempurnakanlah wudu. Kemudian kita dituntut untuk memakai pakaian yang baik yang menutup aurat ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an, khudzu zinatakum inda kulli masjidin ya. Karena kita apa? Karena kita akan menghadap zat yang maha baik, maka kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik mungkin. Nah, kemudian di sini Rasulullah SAW menyebutkan orang tersebut yang melakukan safar berdoa kepada Allah dengan rendah hati, dengan rendah diri. Tapi sayangnya orang tersebut tidak bisa menjaga makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, hidupnya tidak bisa lepas dari perkara yang haram. Maka kata Rasulullah, bagaimana orang tersebut bisa diijabah? Ya, karena di dalam sebuah hadis, ikhwati iman rahimakumullah, di dalam sebuah hadis di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, Rasulullah pernah menyebutkan, wa innar rajula la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuhu. Wa innar rajula, sesungguhnya seseorang, la yuhramur rizqa, itu bisa terhalang atau terharamkan dari rezekinya, bidzanbi yusibuhu, disebabkan dosa yang dia lakukan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW seperti itu. Maka ketika kita itu ingin menghadap yang maha baik, meminta kepada yang maha baik, maka tentu kita itu harus menjadi pribadi yang baik. Ikhwatu iman rahimakumullah, hadis ini tentunya menekankan kepada kita tentang pentingnya memperhatikan sumber rezeki ya. Makanya kata Rasulullah, kulu minat thayyibat ya. Jadi kita itu harus memperhatikan dari mana rezeki kita ya, dari mana makanan kita, dari mana minuman kita ya, dari mana penghasilan kita. Kita harus mengambil dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu halal dan thayyibah, halal dan thayyib. Thayyib ikhwatu iman rahimakumullah. Fama yustafadu minal hadis, apa faidah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? Di sini saya nukilkan dari perkataan ulama. Yang pertama adalah
bayanu syartid doa. Hadis ini menjelaskan tentang bayanu syartid doa, syarat doa ya. Wa mawani'uhu, dan penghalang-penghalang doa sebagaimana tadi ya. Jadi sesuatu yang haram itu bisa menjadi penghalang doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adabihi ya. Bayanu syartid doa wa mawani'ihi wa adabihi, dan adab-adab doa ya. Sebagaimana menurut para ulama doa itu memiliki adabnya tersendiri ya. Di antaranya adalah dalam keadaan suci ya. Kemudian kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan rendah diri, dengan merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengangkat kedua tangan ya. Kemudian kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika kita berdoa, kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu tergantung kepada prasangka kita. Kalau prasangka kita tuh mohon maaf suuzon kepada Allah, maka ya seperti itu ya hasilnya. Tapi kalau misalkan kita husnuzon, maka hasilnya juga baik ya insya Allah ya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu pernah menyebutkan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah ya. Berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu itu yakin bahwasanya doa kamu itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain disebutkan ud'ullaha ka'annaka tara nurul ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihat cahaya ijabah, cahaya dikabulnya doa kamu ya. Itu adab doa ya. Kemudian wa minha an yakuna da'i thayyibul ma'kal wal mashrab ya. Dan hadis ini juga menjelaskan bahwasanya seorang dai, dan ini maksudnya adalah orang yang berdoa tersebut thayyibul ma'kal, harus makanannya itu harus yang baik, minumannya juga harus yang baik. Dalam artian dia harus memperhatikan dari mana sumber rizkinya gitu. Jangan sampai dia memasukkan perkara yang haram, sesuatu yang haram ke dalam tubuhnya, karena itu bisa menjadi penghalang diijabahnya doa kita. Kemudian yang kedua, faidah yang kedua adalah al-mad'am minal haram, makanan yang haram atau harta yang haram yamna'u qabulal amali, itu bisa menjadi faktor ya penghalang diterimanya amalan seseorang ya. Wa ijabatad du'ai, dan menjadi penghalang diijabahnya doa seseorang. Tapi ikhwati iman rahimakumullah, maka mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang haram, dari makanan yang haram, minuman yang haram, segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, maka kita dalam keadaan yang baik juga. Tapi ikhwati iman rahimakumullah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kajian hadis pada kesempatan kali ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.